Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sebuah soal-soal untuk persiapan Bapak Ibu melaksanakan pretest PPG di dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya memposting ataupun merepost dari Mrs. Yura. Jadi bukan hasil dari saya sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan dari salah satu pembahasan guru yang ada di Bondowoso. Bapak Ibu bisa subscribe juga Mrs. Yura. Bapak Ibu bisa cek di YouTube atau Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap videonya, jangan di skip pada kesempatan kali ini. Sebelum saya merepost video dari Mrs. Yura tersebut, saya sudah izin terlebih dahulu kepada yang memiliki channel untuk saya repost kembali videonya di Aba Channel ini. Nah, kenapa mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa hasil repost? Karena jujur untuk masalah teknis pada soal-soal di pretest tersebut saya kurang begitu memahami Bapak Ibu. Jadi basic saya adalah di tutorial tapi saya juga akan sharing kepada Bapak Ibu semua subscriber Aba Channel ini agar juga memperoleh informasi. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa simak videonya yang disampaikan oleh Mrs. Yura tersebut. Dan juga Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi atau pembahasan, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Dan selain dari video yang akan saya share kepada Bapak Ibu semua, perhatikan judul dari video yang akan saya posting ini, karena nantinya banyak soal-soal tentang pretest tersebut yang mungkin hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka perhatikan yang mana yang menurut Bapak Ibu cocok sesuai dengan kategori Bapak Ibu semua. Nah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tesnya, aku doakan semoga lancar dan bisa lulus dalam sekali tes. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini juga akan aku cantumkan sumber dari jawaban yang aku pilih seperti itu ya teman-teman. Jadi berasal dari modul pedagogik. Silakan jika teman-teman tidak puas dengan jawabannya. Jadi bisa dilihat sendiri atau dibaca-baca sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum membahas soalnya, aku mau ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan PPG. Hari ini cara belajar anak-anak kita berbeda jauh dengan cara kita generasi 90-an belajar. Bagaimana mereka mencari artikel dari cara konvensional melalui buku dan perpus kini bergeser dengan mengetik kata kunci di halaman pencari semacam Google. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah semakin meningkatnya kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi. B. Jumlah siswa yang memiliki komputer dan smartphone meningkat. C. Semakin berkembangnya massive online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berbasis IT yang berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Nah, ini ya teman-teman, jawabannya adalah opsi yang C. Sumbernya adalah modul pedagogik yang ditulis oleh Dr. Pujirianto MPD berkenaan dengan peran guru dalam pembelajaran abad ke-21. Jadi, fenomena disrupsi itu tanda-tandanya adalah yang pertama, belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai minat. Yang kedua adalah pola belajar menjadi lebih informal. Yang ketiga, keterampilan belajar mandiri. Lalu juga yang keempat, banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan MOOC secara besar-besaran. Nah, MOOC ini kepanjangannya adalah Massive Online Open Course ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Soal nomor 2,
Guru pada pembelajaran abad 21 harus bisa mengoptimalkan potensi peserta didik. Kehadiran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat diperlukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, berkarakter, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Sedangkan dalam pembelajarannya, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berikut guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya menguasai dan memahami materi. B. Memfokuskan agar peserta didik kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, untuk yang abad 21 ya teman-teman, diharapkan siswa itu tidak hanya paham mengenai teori atau konsep atau materi, namun juga memiliki keterampilan yang mumpuni. Nah, jadi di sini jawabannya adalah opsi yang D. Jadi lebih menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ini tertulis di modul pedagogik ya teman-teman, modul 2. Silakan teman-teman yang ingin membaca modulnya di-download, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi keterampilan belajar itu benar-benar ditekankan pada abad pembelajaran abad 21 ini ya teman-teman. Kita lihat di sini juga ada keterampilan belajar, di sini juga ada. Lalu di sini juga ada ya teman-teman, fokusnya itu tidak hanya kepada materi. Memang fokus pada materi penting, namun fokus kepada pengembangan keterampilan belajar menjadi lebih penting seperti itu. Jadi tidak hanya materi saja, konsep saja, ataupun ini ya teman-teman, definisi dan lain sebagainya, namun sudah ke prakteknya atau keterampilannya seperti itu. Nomor 3, soal berkenaan dengan Gen Z. Jadi generasi Z lahir di tengah masifnya kemajuan teknologi. Generasi Z bisa dijuluki sebagai generasi internet. Julukan itu pantas diberikan karena mereka sudah akrab dengan teknologi sejak usianya masih belia. Namun mereka memiliki kelemahan, yaitu memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi yang paling tepat untuk melayani Gen Z adalah: A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka di sekolah. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar lebih paham. C. Mengemas materi pelajaran ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Nah, kita eliminasi yang paling tidak mungkin ya teman-teman. Jadi kalau yang generasi Z ini adalah generasi milenial, tentu pembelajarannya sudah bukan teacher center, namun lebih kepada student center. Jadi siswanya lebih aktif seperti itu ya teman-teman. Nah, jika seperti itu tidak mungkin untuk mengurangi jam pelajaran atau tatap muka di sekolah. Kita masih membutuhkan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk penambahan materi, apakah akan efektif dan efisien? Apalagi di sini berupa bacaan, padahal ciri khas Gen Z itu tidak ini ya teman-teman, rentang perhatiannya pendek. Jadi kalau terlalu banyak bacaan, mereka juga tidak akan fokus, tidak akan suka, tidak akan banyak masuk ke pikiran mereka. Pasti opsi yang B juga bukan. Nah, opsi yang C, mengemas materi pelajaran ke dalam topik-topik kecil, ini bisa dilakukan agar mereka itu lebih mudah ya teman-teman memahami. Jadi sudah dibagi-bagi ke topik-topik yang kecil. Untuk yang D, apakah efektif mengganti buku cetak dengan buku elektronik yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun? Nah, buku elektronik ini kan sama dengan bacaan ya teman-teman. Padahal Gen Z itu rentang perhatiannya pendek, sudah ditekankan di ilustrasi soal. Tentu opsi D ini juga bukan jawaban yang dimaksud. Yang paling mungkin adalah opsi yang C. Kita lihat di sini berdasarkan sumbernya masih dari modul 2 pedagogik, peran guru dalam pembelajaran abad 21 oleh Dr. Pujirianto MPD.
Jadi Gen Z ini memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span, atau dengan kata lain sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Nah, Gen Z ini terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi dengan aksesibilitas cepat, misalnya smartphone. Jadi mereka rentang perhatiannya semakin pendek, ada di kisaran 8 detik saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seharusnya yang paling efektif dan efisien untuk dijadikan strategi melayani Gen Z di sini adalah opsi yang C dibanding opsi yang lainnya. Nomor 4, ini merupakan soal studi kasus yang lebih banyak keluar daripada soal-soal teori dalam pedagogik PPG. Pak Daris merupakan guru seni budaya baru di SMK Nusa Bakti dan ia ingin menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu elemen-elemen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Beliau sangat ingin peserta didiknya menguasai karakteristik pembelajaran abad 21 dalam kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Maka kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa Pak Daris di bawah ini kecuali siswa diberikan tugas secara berkelompok untuk menciptakan tarian kombinasi, tarian modern dan tradisional. B. Siswa mendiskusikan perkembangan kesenian tari di Indonesia dari masa ke masa. C. Siswa diberi masalah untuk dipecahkan siswa terkait dengan masuknya budaya asing yang mempengaruhi seni budaya Indonesia. D. Siswa menemukan ide-ide kreatif untuk direalisasikan pada pelaksanaan proyek akhir semester secara berkelompok. E. Siswa menjawab latihan soal uraian berkenaan dengan seni budaya dengan kreatif. Jadi terdapat 4 elemen yang dapat merepresentasikan apa itu pembelajaran abad 21, yaitu terkenal dengan 4C. Yang pertama adalah creativity and innovation. Jadi kreativitas dan inovasi. Siswa saat ini dalam pembelajaran abad 21 harus bisa kreatif dan berinovatif ya teman-teman. Lalu juga collaboration, jadi kolaborasi antar teman, antar kelompok dan lain sebagainya. Communication, mampu berkomunikasi. Critical thinking and problem solving. Jadi kalau berkomunikasi juga kemampuan untuk berpikir kritis memecahkan suatu masalah, seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan 4 elemen yang mampu merepresentasikan pembelajaran abad 21. Nah, kita lihat lagi di opsi. Jadi yang bukan 4C itu yang mana dari opsi A sampai E. Nah, di sini yang diminta adalah kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman. Kita lihat dari opsi yang A. Siswa diberi tugas secara kelompok untuk menciptakan tarian kombinasi, tarian modern dan tradisional. Nah, di sini tugasnya secara kelompok. Pasti ini masuk kepada yang collaboration. Selain itu, di sini menciptakan. Dalam menciptakan di sini sebuah tarian kombinasi modern dan tradisional berarti kan membuat sendiri per kelompok itu. Nah, kalau membuat sendiri tentu dituntut kreativitas dan inovasi mereka dalam menciptakan tarian modern dan tradisional. Jadi, yang A ini pasti masuk kepada elemen dalam pembelajaran abad 21. Kita lihat opsi yang B. Siswa mendiskusikan perkembangan kesenian tari di Indonesia dari masa ke masa. Nah, mendiskusikan di sini kan berarti ada komunikasi di situ ya, teman-teman. Ada masukan, ada pendapat, ada kritik dan saran seperti itu. Jadi, opsi yang B ini bisa masuk kepada communication juga, critical thinking juga, karena dalam berdiskusi tentu mereka akan berpikir kritis dalam mendiskusikan sebuah topik. Jadi opsi yang B ini juga masuk. Bagaimana dengan opsi yang C? Siswa diberi masalah untuk dipecahkan. Siswa terkait dengan masuknya budaya asing yang mempengaruhi seni budaya Indonesia. Dari kata masalah di sini tentu ini masuk kepada yang critical thinking dan problem solving. Jadi pemecahan masalah di situ dituntut. Opsi yang D, siswa menemukan ide-ide kreatif untuk direalisasikan pada pelaksanaan proyek akhir semester secara berkelompok. Nah, udah jelas banget ada kata kreatif di sini. Apa yang kreatif di situ? Ide-ide. Jadi, nanti direalisasikan pada pengerjaan proyek. Tentu di sini lebih masuk kepada yang creativity dan innovation. Selain itu, juga dilakukan secara berkelompok, pasti ada kolaborasi di situ ya teman-teman. Nah, di sini opsi A sampai D sudah masuk kepada elemen pembelajaran abad 21, tinggal opsi yang E. Siswa menjawab pelatihan soal uraian berkenaan dengan seni budaya dengan kreatif. Nah,
Di sini jangan terkecoh dengan kata kreatif ya teman-teman. Ada kata kreatif berarti ini masuk kepada creativity dan innovation. Tapi di sini hanya dalam menjawab soal uraian. Jadi bukan untuk menciptakan sesuatu. Kalau kreatif dan inovatif di situ lebih kepada ide-ide yang direalisasikan ya teman-teman, dan juga menciptakan sesuatu baik produk maupun pengerjaan proyek dan lain sebagainya. Jadi yang paling tidak mungkin menjadi elemen dalam pembelajaran abad 21 di soal nomor 4 ini adalah opsi yang E ya teman-teman. Soal nomor 5, Bu Lino sebagai guru SMP mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Beliau sangat ingin peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Bu Linau agar siswa menguasai karakter tersebut adalah, nah, nanti soal PPG baik UP maupun pretest ya teman-teman. Untuk soal pedagogiknya sudah bukan teori lagi, tidak sesederhana itu. Jadi semacam ini. Jadi sudah studi kasus permasalahan seseorang guru, permasalahan seorang peserta didik, pokoknya permasalahan yang terjadi dalam kelas. Jadi sudah bukan teori lagi. Nah, untuk guru di abad 21, pembelajaran abad 21 itu kan ada 4 elemen ya teman-teman yang merepresentasikan apa itu pembelajaran abad 21. Jadi itu biasanya 4C, terkenalnya dengan 4C. Jadi yang pertama adalah creativity and innovation, jadi kreativitas dan inovasi. Lalu juga collaboration, berkolaborasi, communication, berkomunikasi, critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini adalah teorinya. Jadi sudah tidak akan menyebutkan hal ini. Jadi tidak pertanyaannya tidak hanya sebutkan atau yang mana yang merupakan elemen dari pembelajaran abad 21, sudah semacam ini. Jadi ini kasus yang dialami Bu Linau. Jadi jika yang ditanyakan ingin menguasai karakteristik communication atau komunikasi, maka kita cari opsi A sampai E ini yang merupakan komunikasi. Opsi yang A, siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan yang salah. Untuk memilih pernyataan yang benar dan yang salah, apakah ada unsur berkomunikasi di situ? Kan hanya memilih saja ya teman-teman. Nah, untuk opsi yang B, guru menugaskan untuk membuat proyek pembuatan poster dengan tema tertentu. Nah, kalau opsi yang B ini lebih kepada yang kreativitas dan inovasi ya teman-teman, karena di situ membuat poster. Kalau opsi yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat poster yang idenya didapat dari beberapa siswa, kemudian dituangkan menjadi satu. Nah, ini bisa masuk kepada creativity dan inovasi karena membuat poster, lalu idenya itu didapat dari beberapa siswa, kemudian dituangkan menjadi satu. Karena itu lebih dari satu siswa, misalnya ini dilakukan secara kelompok, itu lebih masuk kepada collaboration ya teman-teman. Lalu kita lihat opsi yang D, guru membuat latihan soal yang mendorong anak-anak untuk dapat memecahkan persoalan atau masalah. Tentu karena ada kata masalah di situ, pasti lebih masuk kepada yang critical thinking and problem solving. Nah, tinggal opsi yang E, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara siswa lain mengkritik dan memberi saran. Nah, di sini dari kata kerjanya mengungkapkan, lalu juga mengkritik dan memberikan saran, tentu ini kan kita berkomunikasi ya teman-teman dengan sesama siswa seperti itu. Mengkomunikasikan gagasan kita dalam bentuk kritikan dan saran, dalam bentuk gagasan dan lain sebagainya. Ini lebih masuk kepada karakteristik communication itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Soal nomor 6.
Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21, karena bukan saja peserta didik memiliki kebutuhan, minat, aspirasi, dan kemampuan yang berbeda. Namun, secara alamiah mereka adalah generasi modern yang memerlukan cara belajar berbeda. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Nah, di sini ya teman-teman, kata kuncinya di kata luwes. Jadi luwes ini maknanya seperti apa? Nah, karena sudah diberikan clue di ilustrasi soal bahwa kalau peserta didiknya itu memiliki kemampuan yang berbeda, maka memerlukan cara berbeda. Nah, caranya bagaimana? Tentu dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, bergantian, tidak selalu monoton memakai pendekatan yang sama, model pembelajaran juga, strategi juga, maupun ini ya teman-teman, media dan metode. Nah, jadi jawaban yang paling betul itu adalah opsi yang E. Karena di sini dikatakan bahwa rancangan membuka peluang perubahan strategi dan juga materi. Nah, kita lihat di sini melalui modul 2 pedagogi. Jadi yang dimaksud luwes itu adalah penerapan bermacam-macam model, strategi, pendekatan, metode, dan lain sebagainya. Antara lain ada discovery learning untuk modelnya, ada PBL, PJPL, inquiry, dan lain sebagainya ya teman-teman. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Nah, ini ya teman-teman, kalau abad 21 kita ingat yang 4C dahulu tadi. Jadi ada collaboration ya teman-teman. Di sini ada kolaborasi, lalu juga ada creative thinking and innovation. Jadi ada kata kreatif dan berinovasi ada di sini ya teman-teman. Juga ada berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Lalu juga ada communication, jadi keterampilan berkomunikasi. Nah, opsi A, B, E ini ada, tinggal opsi C dan D. Nah, untuk opsi C, pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta ini sudah ada di nomor 1 tadi ya teman-teman. Jadi tidak hanya fokus ke materi saja, ke konsep saja, penguasaan materi, namun lebih kepada keterampilan belajar yang lebih ditekankan ya teman-teman. Jadi C ini masuk ke pembelajaran abad 21. Nah, kecuali yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini adalah bukti bahwa penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi itu bukan merupakan penekanan di abad 21. Jadi benar bahwa melek TIK itu memiliki cakupan lebih luas daripada melek komputer. Bukan hanya menguasai aplikasi komputer kontemporer, namun termasuk konsep dasar berupa prinsip-prinsip dasar dan ide-ide berkenaan dengan komputer. Nah, jadi melek TIK-nya itu bukan hanya menguasai aplikasi komputer, namun lebih kepada ini ya teman-teman, melek data dan pemrograman agar mampu belajar memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Juga masuk kepada yang problem solving tadi. Jadi jawabannya adalah opsi yang D karena yang diminta adalah kecuali. Nomor 8, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran kontekstual, D. Pembelajaran kooperatif, E. Pembelajaran diskusi online. Nah, di sini kata kuncinya udah jelas banget dari kata produk. Jadi dihasilkan produk
dimulai sejak merancang, melaksanakan, sampai mengevaluasi hasil. Itu masuk kepada yang pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau PJBL itu pasti ada produk di akhir ya teman-teman, pasti ada karya dari peserta didik. Nah, ini dia berkenaan dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita lanjut saja. Soal nomor 9, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain. Nah, ini sebenarnya masuk kepada TIPEK ya teman-teman. Namun TIPEK itu sebenarnya juga masuk ke pembelajaran abad 21. Jika teman-teman ingin lebih memahami berkenaan dengan materi TIPEK, silahkan aku ada video yang khusus membahas soal-soal mengenai TIPEK dalam pembelajaran. Nanti linknya akan aku letakkan di deskripsi video ini. Jadi di sini poinnya adalah berkenaan dengan Google Drive, tujuannya adalah memudahkan teman dalam memberikan sumbang saran. Nah, ini terletak pada domain apa dalam TIPEK? A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini. Jadi ini berkenaan dengan pengintegrasian TIK ya teman-teman. Jadi manfaatnya untuk yang Google Drive tadi masuk kepada yang strategi pembelajaran. Mengapa? Karena di sini contohnya mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online. Nah, sama dengan tujuannya dari Google Drive tadi ya teman-teman. Jadi memungkinkan dan memudahkan teman-temannya untuk memberikan sumbang saran. Jadi kalau memberikan saran dan kritik pastikan terjadi diskusi di situ. Jadi semuanya sama-sama bisa menilai karya atau pekerjaan temannya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya adalah jurnal. Judulnya adalah pengoptimalan Google Drive sebagai media pembelajaran. Jadi untuk guru SMP dan juga SMA. Kita lihat di sini untuk Google Drive itu memang memungkinkan peserta didik bisa mengerjakan tugas dan dapat berdiskusi langsung dengan peserta didik lainnya maupun juga guru. Jadi benar ini masuk kepada yang strategi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Soal nomor 10 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini. Jadi nanti soalnya akan mirip-mirip seperti ini ya teman-teman, mungkin memang tidak akan sama persis. Jadi sudah yang ditanyakan bukan teori lagi, bukan ini ya teman-teman definisi ataupun mengenai konsep. Jadi lebih ke studi kasus. Di sini kasusnya berkenaan dengan yang dihadapi oleh Pak Lai di sini. Jadi Pak Lai seorang guru IPA, saat ia mengajar materi baru ia memilih menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Ternyata siswa Pak Lai tampak antusias sekali mengikuti mata pelajarannya. Tindakan Pak Lai ini merupakan penerapan TIPEK dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, dan E. Merepresentasikan data. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman untuk yang animasi video. Jadi masuk kepada yang kedua di sini untuk memahami materi pembelajaran. Jadi kalau animasi video itu kan akan lebih membuat ini ya teman-teman, nyata konsep yang abstrak seperti itu. Jadi di sini kan prinsip kerja hukum Newton akan lebih mudah jika menggunakan animasi video. Nah, di sini ada contoh hukum 1 Newton. Jadi di sini hanya gambar. Jadi ketika kamu sedang dalam mobil yang bergerak kemudian direm mendadak, maka badan akan terdorong ke depan. Ini adalah contoh hukum Newton. Jadi kalau misalnya mau pakai gambar aja mengerti, apalagi menggunakan animasi video. Selain menarik, siswa juga akan lebih memahami hukumnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini lebih kepada untuk memahami materi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan berkenaan dengan peran guru dalam pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.